إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, Manifidin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk satu urusan yang mulia. Salah satu di antara syiar-syiar agama kita, yakni memakmurkan masjid, berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi diri kita dengan ilmu yang mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebersamaan kita adalah kebersamaan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menambahkan kepada kita keimanan kita dan juga menjadikan kita di antara orang-orang yang mendapatkan keutamaan bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya diliputi oleh para malaikat, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat di dalamnya, demikian pula ketenangan hati, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita di antara para malaikat yang mulia di sisinya. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada saat ini kita sudah memasuki beberapa hari awal dari bulan Muharram. Kita sudah masuk kepada bulan yang baru dan tahun yang baru, yang setiap pergantian waktu seharusnya memberikan kepada kita dua hal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dialah yang mempergilirkan siang dan malam agar mendapatkan pelajaran, agar bagi orang-orang yang mau mendapatkan pelajaran dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara ini menjadi hal yang seharusnya kita bawa pada perpindahan tahun ini, perpindahan bulan ini, bulan yang baru di tahun yang baru. Ya, meskipun kita ketahui bahwa penanggalan Hijriyah mulai diperbincangkan atau mulai ditetapkan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bukan ditetapkan oleh Nabi SAW tahun ke-1 Hijriyah, ya, bertepatan dengan hijrahnya Nabi SAW, itu tidak ditetapkan oleh Nabi SAW, tetapi ditetapkan di zaman Umar bin Khattab, ya, untuk menertibkan penanggalan surat-surat yang masuk kepada beliau, yang mana yang lebih dahulu untuk dijawab, yang mana yang diakhirkan. Dan ini menjadi satu syiar bagi kita sampai hari ini. Dan Nabi SAW menjadikan syiar para khulafaur rasyidin sebagai bagian dari sunnah yang harus kita ambil. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, maka hendaknya kalian berada di atas sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin setelahku. Maka ini adalah satu ketetapan yang kita pegang, ya, sebagai bagian dari sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian dua hal yang menjadi pegangan kita sebagai wasiat dari Allah Subhanahu wa taala atas pergantian waktu. Yang pertama adalah untuk kita mengambil peringatan, untuk kita mengambil peringatan dari pergantian waktu ini. Peringatan apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah bahwa pergantian waktu ini semakin mendekatkan kita kepada ajal kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal setiap orang dan tidak akan ditangguhkan ketika itu datang.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah tidak mengakhirkan ajal seorang hamba, seorang makhluknya ketika telah datang. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian telah kerjakan. Maka ini yang pertama, pelajaran bahwa umur kita ini terbatas dan kita berjalan menuju kepada akhir kehidupan kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kita adalah perjalanan yang semakin dekat kepada batas akhir kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang kita yakini, sebagaimana dia diyakini juga oleh orang-orang kafir. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yakni diyakini oleh orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Apa itu? Kematian. Ini yang disebut oleh para ulama tentang makna dari al-yaqin. Mengambil peringatan dari itu. Apa peringatannya? Bahwa seharusnya kita semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisa waktu yang kita miliki. Ya. Tentu logikanya semakin dekat kita dengan akhir kehidupan kita, semakin butuh kita untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Semakin butuh kita untuk memperbanyak simpanan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada perkataan yang mengatakan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia celaka. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia rugi. Dia rugi karena apa? Karena keadaannya sama saja. Apa yang dia punya untuk akhiratnya sama saja dengan kemarin. Sementara dia menambah pada dirinya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi sebab, ya, bisa menjadi potensi untuk dia menambah kebaikannya. Kemudian siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita memposisikan diri kita, kalau kita menjadikan diri kita ini hari ini lebih baik daripada kemarin. Maka untuk mencapai keadaan itu kita harus muhasabah. Kita harus selalu mengevaluasi diri kita, mengevaluasi amalan kita. Ada perkataan yang disandarkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yani perbanyaklah kita melihat keadaan kita, apa yang kita sudah persiapkan untuk hari kiamat itu, apa yang kita sudah persiapkan untuk kehidupan setelah kematian kita, sebelum Allah yang menghitungnya untuk kita. Hal itu agar kita bisa mempersiapkan diri lebih baik. Hal itu agar kita tidak tertipu, merasa bahwa apa yang kita sudah amalkan sudah cukup menjadi bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengevaluasi diri, muhasabah diri adalah sesuatu yang bisa membangkitkan pada diri kita semangat untuk memperbaiki diri. Karena tidak ada orang yang tidak punya dosa. Dan dosa yang kita kerjakan adalah suatu kepastian, dia tercatat dalam catatan keburukan kita. Adapun kebaikan belum tentu dia menjadi satu kebaikan, karena betapa banyak kebaikan dihapuskan oleh amalan-amalan tertentu. Bisa jadi kita beramal tapi tidak memenuhi syarat diterimanya amalan itu, karena setiap amalan itu dituntut dari pelaksanaannya atau pengamalannya adanya dua perkara. Yang pertama adalah keikhlasan pelakunya. Adanya sifat ikhlas dalam mengamalkan amalan itu. Kemudian yang kedua adalah kesesuaiannya dengan syariat Nabi SAW.
Dan bisa jadi ada amalan-amalan tertentu yang bisa terhapus dengan amalan-amalan yang lainnya. Adanya amalan-amalan tertentu yang bisa dihapuskan oleh perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, ini yang pertama, bahwa hendaknya kita menjadikan perubahan waktu ini sebagai satu pelajaran liman arada ayyadzakara, untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil peringatan. Peringatan apa? Bahwa waktu ini membawa kita semakin dekat kepada batas akhir dari kehidupan kita. Meskipun kita tidak tahu pastinya kapan, tapi kepastian yang pasti adalah kita akan menghadapi kematian dan pasti akan kita jalani, pasti akan kita temui. Kata Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kesempurnaan balasan kalian akan diberikan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh mereka telah beruntung. Sungguh mereka telah beruntung. Sungguh mereka telah mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang sejati adalah kemenangan orang-orang beriman di akhirat ketika mereka dijauhkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Nah, hendaknya inilah yang menjadi hal yang kita bawa, hal yang kita masukkan pada diri kita dari pergantian waktu ini. Kita mengambil pelajaran, kita mengambil peringatan. Kemudian yang kedua adalah liman arada syukura, liman arada ayyasyakara atau arada syukura, ayyadzakara atau arada syukura, atau mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sepanjang kehidupan kita, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Jadi semakin panjang umur kita yang kita lalui, semakin banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Maka semakin panjang umur kita, maka seharusnya semakin tinggi rasa syukur kita kepada Allah. Karena sepanjang usia kita, nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa datang, senantiasa tercurah kepada kita. Dan orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya. Mengakui nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini seharusnya kita gunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengannya, yang menghindarkan diri kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin seseorang itu diberi nikmat, kemudian nikmat yang dia dapatkan dia gunakan dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan sang pemberi nikmat. Maka demikianlah, untuk kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hari yang berganti mendatangkan curahan rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti inilah kita yang menghadapi pergantian waktu. Tidak harus diperingati dengan hal-hal yang khusus, apalagi ketika tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ketika ada waktu-waktu tertentu, maka apa yang kita amalkan terhadap waktu-waktu tersebut adalah sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita dan contohkan. Apa yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka kita tinggalkan. Di antara sunnah Nabi SAW menghadapi bulan Muharram adalah memperbanyak puasa di dalamnya. Memperbanyak puasa di bulan Muharram.
Bahkan Nabi SAW memberikan kabar kepada kita bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi Muharram, adalah puasa di bulan Muharram. Ya, secara umum, ya, secara umum. Jadi memperbanyak puasa di bulan ini secara mutlak, ya, tanpa harus memilah hari-hari tertentu, ya. Dan secara khusus di hari ke-10, ya, hari Asyura, ya. Yang kata Nabi SAW, ahtasibu alallahi ayyukaffiru as-sanatal madiyah, ya. Kamu kalian Nabi SAW. Ya, jadi puasa di hari ke-10 dari bulan Muharram ini, kata Nabi SAW, saya berharap Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa saya 1 tahun yang lalu. Ya. Maka ini hal yang penting untuk kita jaga, sehingga kita mengambil keutamaan dan kemuliaan waktu, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Meskipun para ulama sebagiannya juga menganjurkan untuk berpuasa sebelumnya di tanggal 9, ya, dan juga tanggal 8 atau tanggal 11. Itu untuk menyelisihi, ya, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, memperingati kemenangan Nabi Musa atas Firaun, sebenarnya dikisahkan. Nah, inilah yang hendaknya kita lakukan. Yang pertama, kita sadar akan pergantian waktu ini, bahwa waktu ini telah berubah, tahun bertambah, ya. Dan perkara yang hendaknya kita lakukan dalam keadaan seperti itu adalah mengambil pelajaran darinya, ya. Mengambil pelajaran darinya, ya, dengan mengingat semakin dekatnya batas usia kita, ya, untuk kita jelang, dan kita banyak menimbang diri kita bagaimana kita mempersiapkan, ya, diri sebelum itu, ya, menghadapi kematian itu. Kemudian yang kedua, untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karena setiap hari berganti, nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa datang kepada kita, dan itu menuntut kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, ya, di samping itu, untuk kita tidak melakukan hal-hal yang, ya, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sunnah perhitungan bulan adalah sunnah yang ditinggalkan oleh para sahabat, ya. Maka kita meniru apa yang baik di dalam bulan ini sesuai dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat, dan tidak melakukan apa-apa yang tidak sepantasnya untuk kita lakukan. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, kita kembali akan membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini pembahasan tentang kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Nah, ini memberikan kepada kita gambaran, ya, tentang bagaimana Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu ditegakkan di hadapan para penguasa. Ya. Dan ini adalah satu keutamaan, ya. Meskipun, ya, para ulama memberikan batasan bahwa ini dilakukan ketika tidak dikhawatirkan adanya dampak yang buruk, ya, sebagai akibat dari apa yang kita nasihatkan kepada mereka, kepada para penguasa. Terlebih ketika nasihat yang kita lakukan itu dampaknya menimpa kepada orang-orang selain kita. Dampaknya menimpa bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada orang lain. Maka wasiat kepada penguasa dilakukan dengan penuh hikmah, ya, dengan penuh hikmah. Ya. Ini juga sesuai dengan keutamaan yang Nabi SAW gambarkan bagi orang-orang yang berwasiat kepada para penguasa. Ya. Beliau memberikan gambaran bahwa afdalul jihadi, ya, kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Sesungguhnya seabdul jihad adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang buruk, penguasa yang zalim. Ya. Meskipun ini tadi ada hal-hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita.
Kemudian di sini ada kisahnya yang disebutkan bahwa seorang Arab Badui datang kepada Sulaiman bin Abdul Malik yang kita telah kisahkan juga pada pertemuan yang lalu kisahnya, rahimahullah taala. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku akan mengatakan suatu perkataan kepadamu. Ya. Aku ingin mengatakan satu perkataan kepadamu. Terimalah, sekalipun engkau tidak menyukainya. Ya, karena di belakangnya ada sesuatu yang engkau inginkan jika engkau menerimanya. Jadi kadang kata-kata yang datang kepada kita untuk memperingatkan kita, itu kita tidak sukai, itu kita senangi. Ya, tapi sesungguhnya ketika kata-kata itu ikhlas disampaikan, maka sungguhnya ada kebaikan ya, di balik dari perkataan itu. Maka Sulaiman mengatakan katakanlah. Beliau mengatakan katakanlah. Jadi dahulu bahkan para penguasa itu tidak merasa risih untuk mendengarkan nasihat bahkan dari orang-orang yang rendah. Ya, orang Arab Badui sekalipun ya, kita kadang ya merasa risih ketika diperingatkan, bukan hal yang lazim di tengah-tengah kita untuk kita saling memperingatkan, saling menasihati dengan kebaikan. Kadang pembicaraan kita tidak banyak ya berisi dengan nasihat-nasihat yang serius sifatnya. Kadang pertemuan kita hanya dipenuhi dengan apa? Perkataan-perkataan yang cenderung mendatangkan dosa bagi kita. Mungkin kita berbicara sambil merendahkan sebagian saudara-saudara kita untuk menjadi bahan tertawaan misalnya. Atau berbicara tentang urusan wanita. Ya. Ya sekedar itu. Tapi dahulu ya para salaf itu tidak merasa risih untuk berbicara tentang kebaikan, untuk mengingatkan tentang kebaikan, dan juga untuk menerima perkataan saudaranya dalam kebaikan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang dikecualikan dari kerugian itu adalah orang-orang yang saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ya. Maka kalau kita tidak membiasakannya, maka dia menjadi sesuatu yang asing untuk kita rasakan, untuk kita alami. Ketika ada orang yang mengatakan sesuatu kepada kita tentang satu keburukan kita untuk diperbaiki, maka kadang kita tersinggung seolah-olah ya kita ini dilecehkan, seolah kita rendahkan. Ya. Padahal dahulu seorang Amirul Mukminin, ya, seorang pemimpin, ya, seorang raja itu dinasihati bahkan oleh seorang Arab Badui. Ya. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau dikelilingi oleh orang-orang yang membeli duniamu dengan agama mereka. Ya. Ridhamu dengan amarah Tuhan mereka. Jadi ada orang-orang yang memang ya, artinya secara umum ya, dahulu para penguasa itu, para pemimpin itu dikelilingi oleh orang-orang yang memang hanya sebagiannya hanya menginginkan kehidupan dunianya ya, bersama dengan pemimpin itu atau bersama dengan penguasa itu. Ya. Artinya mereka mengabaikan agama mereka ya, sekedar untuk dekat dengan penguasa dan mendapatkan sebagian harta mereka atau sebagian pemberian mereka. Ya. Dan inilah yang diingatkan oleh Arab Badui ini. Wahai Amirul Mukminin, engkau dikelilingi oleh orang-orang yang membeli duniamu dengan agama mereka. Ya. Artinya mereka dekat kepada penguasa sekedar untuk mengambil hartanya dan mereka tidak memperhatikan agama mereka. Ya. Membenarkan perkataan penguasa itu ketika mereka berbuat salah dan memuji-muji mereka ketika mereka berbuat dosa. Ya. Ridhomu dengan amarah Tuhan mereka. Ya, ini ya, ketika mereka dekat tapi kemudian tidak memberikan peringatan dan arahan kepada kebaikan.
takut kepadamu dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada Allah berkaitan denganmu. Jadi para penguasa ini didekati oleh orang-orang yang seperti ini. Yani hanya mencari keridhaan penguasa bahkan ketika mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, menghancurkan akhirat dan memakmurkan dunia, tunduk kepada dunia. Maka jangan mempercayai pada apa yang Allah amanatkan kepadamu. Ya. Karena mereka tidak memperhatikan amanat selain menyia-nyiakan. Dan umat kecuali menyia-nyiakan umat dengan kerendahan. Ya, jadi beliau mengingatkan bahwa di sekelilingnya itu ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang sekedar dekat kepada penguasa untuk mendapatkan dunia dan membenarkan kesalahan-kesalahan mereka, membenarkan mereka dalam dosa-dosa mereka, ya, menenangkan dan membesarkan hati mereka agar tidak takut kepada akhirat. Ya, demi untuk mendapatkan sebagian kenikmatan dunia dari para penguasa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, jangan memperbaiki dunia. Ya. Jangan memperbaiki dunia mereka dengan merusak akhiratmu. Jangan mengikuti apa yang mereka katakan. Jangan mengikuti apa yang mereka katakan. Jangan memperbaiki dunia mereka dengan merusak akhiratmu. Sungguhnya manusia yang paling rugi adalah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Ya, dia menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Jadi dia mengikuti para penguasa dalam kemaksiatan, dalam kezaliman. Ya, sekedar untuk mendapatkan dunia dari mereka. Sementara mereka tidak mempertimbangkan urusan agama dan akhirat mereka. Ya. Nah, ini bisa jadi ada di tengah-tengah kita atau terjadi di sekitar kita di zaman kita seperti itu. Ya, orang-orang yang mendekati penguasa membenarkan kesalahan-kesalahan mereka, kezaliman mereka, ya, hanya untuk mendapatkan sebagian dunia dan pengaruh, ya, dari para penguasa itu. Kemudian Sulaiman berkata, engkau benar-benar telah menghunus lisanmu yang ternyata lebih tajam daripada pedang. Dia menjawab, ya, artinya dia menghunus lisanmu yang ternyata lebih tajam dari pedangmu. Jadi kata-kata ini lebih kuat, ya, lebih keras dan lebih tajam rasanya bagi Sulaiman ini daripada pedang. Dia menjawab, tidak salah wahai Amirul Mukminin, untuk kebaikanmu bukan untuk keburukanmu. Jadi bukan hal yang harus disesali, bukan hal yang harus ditakuti, karena untuk kebaikanmu dan bukan untuk keburukanmu. Kemudian Sulaiman bertanya kepadanya, adakah hajat pada dirimu yang hendak aku sampaikan kepada kami? Ya. Maka dia menjawab, kalau khusus untuk diriku, ya, dan bukan untuk masyarakat yang banyak, maka tidak. Ya, kemudian dia bangkit dan keluar. Jadi inilah keikhlasan orang-orang yang bernasihat kepada pemimpin. Ya. Mereka berwasiat, kemudian ditanya, adakah hajatmu yang ingin dipenuhi? Maka dia mengatakan, kalau hajat diri saya sendiri maka tidak ada. Ya, adapun hajat semua orang, maka itulah yang seharusnya yang kewajiban untuk engkau penuhi. Ya. Kemudian Sulaiman berkata, ya, betapa mulia, yang mengagumkan dia, betapa mulia asal usulnya, betapa kuat hatinya, betapa keras lidah, betapa derasnya lidahnya dan jujur hatinya, ya, dan bersih jiwanya. Demikianlah seharusnya kemuliaan dan akal. Ini kata beliau. Jadi beliau memuji bahwa orang-orang yang bisa berkata demikian di hadapan seorang penguasa, ya, dan dia tidak menuntut apa-apa, dia tidak menuntut perkara-perkara duniawi dari mereka, bahkan mereka ditawarkan tapi mereka tidak menerimanya. Mereka hanya menginginkan kebaikan, ya, bagi para penguasa dan juga masyarakat secara umum. Karena memang kebaikan penguasa itu bukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia baik, maka kebaikannya itu akan merata kepada semua yang dia pimpin. Maka memperbaiki pemimpin itu adalah sesuatu yang diutamakan dalam agama ini. Ini agar semua masyarakat itu bisa baik. Ya. Ini sebagaimana disebutkan, ya, tidak salah oleh Fudail ibn Iyad, dia mengatakan, seandainya saya punya satu doa yang istijabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan mendoakan para pemimpin.
Ya, karena kebaikan untuk saya, kalau saya berdoa untuk diri saya, maka kebaikan itu hanya untuk diri saya sendiri. Tapi kalau kebaikan pemimpin itu akan berdampak pada kebaikan seluruh masyarakatnya, seluruh rakyat. Di sini dikisahkan ya, dalam kisah yang lain bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Abu Hazim, kita ceritakan juga sebelumnya bersama dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Abu Hazim, ya, beliau mengatakan beri saya nasihat, beri saya nasihat. Ya, jadi ini hal yang biasa di antara mereka. Jadi mereka meminta nasihat dan ini ya hal yang digambarkan oleh Nabi SAW menjadi salah satu hak di antara hak-hak seorang muslim. Fa idza tansahaka fansah. Kalau mereka minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Berilah nasihat. Dan ini di antaranya ya, Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Abu Hazim. Abu Hazim ini sebagaimana kita telah kisahkan kisahnya pada pertemuan yang lalu ketika bertemu dengan Sulaiman bin Abdul Malik ya, yang bertanya di kota Madinah, siapakah atau masih adakah lagi yang tersisa dari orang-orang yang bertemu dengan para sahabat. Ya, jadi beliau ini orang yang bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah tabi'in. Ya, di mana ketika itu para tabi'in sudah jarang ditemui. Abu Hazim menjawab, ya, berbaringlah kemudian jadikanlah kematian di kepalamu, ya, pikirkanlah kematian itu. Kemudian lihatlah apa yang kamu inginkan pada dirimu saat itu. Jadi beliau mengatakan berbaringlah, pikirkan dirimu ini sudah mau mati. Pikirkanlah engkau sudah akan meninggal. Pikirkanlah dalam dirimu kematian. Kemudian lihatlah apa yang kamu inginkan pada dirimu saat itu. Kemudian lihat pada saat itu apa yang kau inginkan. Ketika kematian itu sudah dekat, ketika kematian sudah akan datang, apa yang kau inginkan? Ya. Maka kata beliau, siapkanlah ia dari sekarang. Siapkanlah apa yang kau inginkan pada dirimu pada saat kematian itu datang. Siapkanlah itu dari sekarang. Dan apa yang kau benci pada dirimu saat engkau didatangi kematian. Ini kita benci untuk mendapati kematian kita sementara dosa-dosa kita banyak. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau meninggal dalam keadaan kita terbebani dengan kesalahan-kesalahan kita. Maka kata beliau, apa yang kau rasakan, apa yang tidak ingin kau dapati dirimu dalam keadaanmu seperti itu, maka tinggalkanlah dia dari sekarang. Ya. Artinya kita masih punya kesempatan. Kita belum berada pada keadaan itu. Maka kesempatannya itu adalah sekarang. Ya, mempersiapkan kematian itu adalah dari sekarang. Kemudian ada kisah yang lain, ya, Muhammad bin Ka'ab pernah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dunia ini adalah satu pasar di antara pasar-pasar. Dari sana orang-orang keluar membawa apa yang memudaratkan dirinya dan bermanfaat bagi mereka. Jadi di pasar itu ya, berkumpul segala sesuatu. Ada yang memudaratkan, ada yang memberi manfaat. Berapa banyak orang yang tertipu olehnya, oleh dunianya. Seperti apa yang kita alami sekarang ini. Sampai kematian datang kepada mereka dan membawa mereka. Ya, maka mereka meninggalkannya dalam keadaan tercela, meninggalkan dunia ini dalam keadaan tercela karena mereka tidak mengambil apapun darinya sebagai bekal untuk akhiratnya. Ya, bekal untuk hari esoknya. Dan mereka juga tidak menyiapkan ya, dari mereka tameng, perisai dari apa-apa yang mereka tidak sukai. Jadi dunia ini tempat di mana kita bisa mendapatkan hal yang baik, hal yang buruk. Ya, betapa banyak orang yang meninggalkan dunia ini sementara dia dalam keadaan tercela. Dia melakukan hal-hal yang tercela. Maka ini kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, minta husnul khotimah, minta ditetapkan hati kita ya, di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan buruk. Meninggalnya dalam keadaan yang buruk, keadaan tercela. Karena mereka tidak mengambil apapun dari dunia ini untuk hari akhiratnya. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk akhiratnya.
dan mereka juga tidak menyiapkan ya, perisai pelindung dari apa yang mereka benci dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini ada kisah juga dari Atha bin Abi Rabah, ya, datang kepada Hisham bin Abdul Malik. Hisham menyambutnya dan berkata, "Apa hajatmu wahai Abu Muhammad?" Ya. Ini Atha bin Abi Rabah ini adalah salah satu di antara murid-murid sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Apa hajatmu wahai Abu Muhammad? Ya. Saat itu Hisham bersama para tokoh, ya, orang-orang besar yang sedang berbincang-bincang. Ya, maka mereka diam. Ya. Lalu Atha mengingatkan Hisham ini bin Abdul Malik, ya, terkait apa yang menjadi kewajiban negara, kewajiban pemerintah pada saat itu terhadap penduduk Al-Haramain, ya, penduduk dua negeri suci, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian Hisham berkata, "Baik, ya, petugas tulislah santunan untuk orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah." Kemudian Hisham berkata, "Abu Muhammad, masih adakah hajat yang lain?" Kemudian Atha mengingatkan dengan orang-orang Hijaz, ya, Najd dan orang-orang perbatasan. Maka Hisham melakukan apa yang dia katakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Ya. Sehingga Atha mengingatkan agar berbuat baik kepada ahlu zimmah. Ahlu zimmah ini orang-orang kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin, ya, membayar jizyah dan tidak membebani mereka melebihi batas kemampuan mereka, yakni membebani pajak kepada mereka lebih dari kemampuan mereka. Hisham pun juga menyanggupinya. Kemudian di akhir perbincangan Hisham bertanya, "Masih adakah hajatmu?" Maka Atha menjawab, "Ada wahai Amirul Mukminin, yaitu bertakwalah kepada Allah pada dirimu, ya, karena engkau diciptakan sendiri, mati sendiri, dibangkitkan sendiri, dihisab sendiri, dan tidak seorang pun demi Allah dari mereka yang kau lihat ini akan bersamamu." Jadi orang-orang besar ini yang kau hargai ini, yang kelihatannya mereka adalah orang-orang yang terpandang, itu tidak akan bersamamu di saat engkau menghadapi kematian. Engkau diciptakan sendiri, engkau akan mati sendiri, dibangkitkan sendiri. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dirimu sendiri. Jangan menggantungkannya kepada orang lain dan jangan menjadi lalai karena adanya orang-orang yang bersama denganmu dari kalangan orang-orang yang yang tinggi, para tokoh itu. Maka Hisham menangis. Jadi bayangkan Hisham ini menangis. Hisham bin Abdul Malik duduk. Ya, bawa sana. Duduk. Ya, jadi Hisham menangis, ya. Hisham menangis dengan nasihat itu. Kemudian Atha meninggalkan tempatnya. Ya. Atha bin Abi Rabah ini meninggalkan tempat. Dan ketika dia sampai di pintu, seorang laki-laki menyusulnya dan memberinya sebuah kantong yang berisi uang. Nah, isinya tidak diketahui, tapi di sini dikatakan bisa jadi dirham, bisa jadi juga dinar. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya, kepada Atha ini, ya, Amirul Mukminin memberimu ini, ya, yakni Hisham bin Abdul Malik ini memberi engkau ini. Kemudian Atha berkata, "La as'alukum alaihi ajra." Saya tidak butuh, saya tidak meminta balasan dari kalian atas apa yang saya lakukan. Ya. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ya, tidaklah balasan yang saya harapkan kecuali dari Rabb semesta alam. Ya. Kemudian dia keluar, ya, dan demi Allah dia tidak minum seteguk air pun atau kurang dari seteguk. Artinya dia tidak minum sedikit pun atau makan sedikit pun di hadapan Hisham, ya, bin Abdul Malik, ya, penguasa pada saat itu. Artinya, ya, wasiat yang dia datang dengan nasihatnya yang dia wakilkan bagi orang-orang Hijaz, orang-orang Haramain, ya, orang-orang Najd dan juga para ahlu zimmah, meminta untuk mereka, ya, diberikan hak-haknya, ya. Tapi ketika dia diberikan
sesuatu, ya, dari nasihatnya, dari kedatangannya, maka dia tidak mengambilnya. Bahkan dia tidak minum seteguk air pun di hadapan Hisham, karena memberikan, atau meskipun dia datang dengan memberikan nasihat. Jadi seperti itulah dahulu, ya, para penguasa, ya, dan juga para ulama, ya, orang-orang yang soleh, beramal, berwasiat, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mengharapkan dari manusia dengan wasiatnya itu, ya, sesuatu yang untuk diri mereka pribadi. Tapi mereka berwasiat untuk kebaikan, ya, dan kemaslahatan manusia seluruhnya. Mereka berwasiat kepada penguasa untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.